Pernahkah terbayang, lezatnya bakso yang bikin antre panjang, ternyata terbuat dari daging tikus? Sebuah pesugihan gelap, tumbal nyawa, dan kutukan yang tak berujung. Akankah Pak Slamet, sang pemilik, bisa lepas dari jerat iblis yang ia panggil? Saksikan sendiri kisah horor yang akan menghantuimu. Denting sendok beradu mangkuk kosong selalu menjadi simfoni paling menyakitkan bagi Pak Slamet. Di warungnya, bakso nikmat Slamet, kesunyian adalah pelanggan paling setia. Aroma kaldu gurih yang seharusnya menggoda kini hanya terperangkap dalam dinding kusam, bersaing dengan bau apak debu yang menempel di setiap sudut. Sudah lebih dari setahun Pak Slamet berjuang mempertahankan usahanya yang sekarat. Hari-hari biasanya diisi dengan lamunan panjang menatap jalanan sepi di depan warung, berharap ada satu saja pelanggan yang singgah. Namun, harapan itu selalu luntur seiring matahari terbenam, digantikan rasa hampa yang menusuk. Warung bakso nikmat Slamet berdiri di sudut jalan yang seharusnya strategis, tepat di persimpangan ramai menuju pasar. Namun, warung-warung makan lain di sekitarnya seolah menyedot semua rezeki. Ada nasi uduk Bu Yanti, yang selalu ramai pembeli. Tak jauh dari sana ada sate Pak Jono, dengan asap mengepul yang tak pernah padam. Hanya warung Pak Slamet yang seperti mati suri, seperti sebuah monumen kegagalan yang terpampang nyata. Bu Yanti, tetangga sekaligus rival tak kasat mata Pak Slamet, adalah duri dalam daging baginya. Wanita bertubuh gempal dengan suara nyaring itu tak pernah absen melontarkan sindiran pedas setiap kali berpapasan. Baksonya sepi terus. Pak Slamet? Jangan-jangan air cucian piring ya kuahnya. Atau, aduh, Pak, warung sampean kok kayak kuburan. Mending jual tanah saja, Pak, daripada rugi terus. Ucapan-ucapan itu, meski seringkali diucapkan sambil lalu, selalu berhasil merobek-robek harga diri Pak Slamet. Ia hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk membersihkan meja yang sebenarnya sudah bersih, menahan gejolak amarah dan rasa malu yang membakar di dalam dada. Slamet bukan tidak berusaha. Setiap pagi buta, ia sudah berada di dapur, meracik bumbu, menguleni adonan bakso dengan tangan sendiri, memastikan semua bahan segar dan berkualitas. Ia bahkan pernah mencoba membuat promo, diskon, atau menambahkan menu baru. Tapi hasilnya nihil. Pelanggan tetap enggan mendekat, seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi mereka untuk mampir ke warungnya. Ia melihat anak-anak tetangga Bu Yanti bisa sekolah tinggi, bisa membeli baju baru, sedangkan anaknya sendiri harus puas dengan seragam yang sudah lusuh dan impian yang tertunda. Hati Slamet mencelos setiap kali memikirkan masa depan keluarganya. Ia merasa gagal sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Suatu malam, setelah seharian penuh tanpa satupun pembeli, Pak Slamet duduk termenung di depan tungku baksonya yang sudah dingin. Rasa putus asa mencekiknya. Ia memandang langit gelap, seolah mencari jawaban dari kegelapan. Di benaknya, terlintas cerita-cerita samar yang pernah ia dengar dari obrolan warung kopi, tentang jalan pintas menuju kekayaan, tentang pesugihan. Awalnya, pikiran itu langsung ia tepis. Itu klinik, itu perbuatan dosa. Tapi semakin hari, bisikan itu semakin kuat, meracuni pikirannya yang lelah. Ia teringat sebuah artikel di koran bekas yang pernah ia baca, tentang seorang pengusaha yang mendadak kaya raya setelah usahanya sempat diambang kehancuran. Artikel itu samar-samar menyebutkan ritual aneh. Lalu, ada pula obrolan di pasar tentang seorang pedagang yang warungnya laris manis setelah mengunjungi sebuah tempat terpencil. Pikiran Pak Slamet mulai berkecamuk. Ia tahu itu salah. Sangat salah. Tapi apa lagi yang bisa ia lakukan? Harga diri sudah jatuh, uang sudah habis, dan ejekan Bu Yanti seperti cambuk yang tak henti-hentinya memecut. Dalam kegelapan malam, di tengah keheningan warungnya yang berbau hambar, sebuah keputusan berat mulai terbentuk. Keputusan yang didorong oleh keputusasaan, sakit hati, dan keinginan untuk membuktikan diri kepada dunia, terutama kepada Bu Yanti. Pak Slamet bangkit dari duduknya, menatap keluar jendela ke arah warung Bu Yanti yang lampunya masih menyala terang. Sebuah tekad gelap mengeras di hatinya. Ia akan mencari jalan pintas itu, tidak peduli apapun risikonya. Ia harus melarikan diri dari penderitaan ini, dan ia siap menempuh cara apapun untuk itu. Malam itu, Pak Slamet tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi gambaran tentang kesuksesan yang ia impikan dan bisikan-bisikan gelap tentang pesugihan yang semakin menguat. Kebesokan harinya, ia memutuskan untuk memulai pencariannya.
Dengan langkah ragu dan hati yang berdebar, ia menyusuri lorong-lorong sempit di pasar tradisional, tempat di mana rumor dan informasi tak lazim seringkali beredar. Ia mencoba memancing percakapan, menguping sana-sini, hingga akhirnya telinganya menangkap beberapa nama dan alamat yang disebut-sebut berhubungan dengan praktik spiritual di luar nalar. Informasi itu membawanya ke sebuah desa terpencil di pinggiran kota, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk. Jalanan menuju sana berkelok dan menanjak, diapit pepohonan rindang yang membuat suasana terasa mencekam. Warung baksonya ia tutup untuk sementara, memasang papan, tutup sementara, dengan tangan gemetar. Ia sengaja tidak memberitahu siapapun, bahkan keluarganya. Ini adalah rahasia yang akan ia tanggung sendiri. Setelah bertanya kepada beberapa penduduk lokal dengan hati-hati, ia tiba di sebuah rumah tua yang letaknya tersembunyi di balik rimbunnya bambu. Rumah itu tampak terawat, namun aura mistisnya begitu kental. Aromanya campur aduk antara kemenyan, bunga melati, dan sesuatu yang sulit ia definisikan, sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Di depan pintu, ia disambut oleh seorang pria parubaya bertubuh kurus dengan mata yang tajam dan senyum tipis yang terasa dingin. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Ki Renggo, sang perantara. Ki Renggo mempersilakan Pak Slamet masuk. Di dalam, suasana temaram. Hanya ada satu lampu minyak yang meredup di sudut ruangan, menyisakan bayangan-bayangan menari di dinding. Ki Renggo duduk bersila di hadapannya. Tatapan matanya seolah menembus pikiran Pak Slamet. Tanpa basa-basi, Pak Slamet menceritakan semua masalahnya. Warung yang sepi, ejekan Bu Yanti, dan keputusasaan yang mendorongnya untuk mencari jalan pintas ini. Ia menumpahkan semua keluh kesahnya, berharap ada secercah harapan. Ki Renggo mendengarkan dengan tenang, sesekali mengangguk. Setelah Pak Slamet selesai bercerita, Ki Renggo menghela napas panjang. Nak Slamet, jalan pintas ini memang cepat, tapi bayarannya mahal, katanya dengan suara serak. Engkau ingin warungmu laris manis, rezeki melimpah? Ada caranya. Pak Slamet menelan ludah. Cara apa, Ki? Tanyanya. Suaranya nyaris berbisik. Ki Renggo tersenyum tipis. Syaratnya sederhana. Nak, bakso yang kau buat itu harus punya kekuatan penarik. Bukan dari penglaris biasa, tapi dari energi khusus. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya menggantung di udara. Syaratnya adalah daging tikus. Seketika, darah Pak Slamet berdesir dingin. Rasa mual melanda. Daging tikus? Ia tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ki Renggo. Daging tikus? Suaranya tercekat. Bagaimana mungkin? Itu kan menjijikkan, kotor. Ki Renggo hanya tertawa kecil. Itulah uniknya. Nak, makhluk gaib itu tidak peduli dengan kebersihan di mata manusia. Justru, hal-hal yang dianggap menjijikan oleh manusia, seringkali menjadi daya tarik kuat bagi mereka. Tikus adalah hewan pembawa penyakit, pengumpat di kegelapan. Energi itulah yang dibutuhkan untuk mengikat pelanggan, membuat mereka seolah terhipnotis dengan rasa bakso buatanmu. Rasa jijikmu itu akan berubah menjadi uang, nak. Ki Renggo kemudian menjelaskan detail ritual yang harus dilakukan, cara mendapatkan tikus, dan bagaimana mengolahnya agar tidak terlihat oleh mata telanjang. Ia menekankan bahwa semua harus dilakukan dengan hati-hati dan tanpa keraguan sedikit pun. Jika tidak, bukan rezeki yang didapat melainkan malapetaka. Jika kau sanggup menanggungnya, maka kejayaan akan menantimu. Tapi jika kau ragu, lebih baik urungkan niatmu sekarang, sebelum semuanya terlambat. Ancam Ki Renggo, tatapannya semakin tajam. Pergulatan batin Pak Slamet memuncak. Satu sisi hatinya menjerit menolak. Rasanya perutnya bergejolak membayangkan daging menjijikan itu. Tapi di sisi lain, ia melihat kembali wajah Bu Yanti yang mengejek, warungnya yang sepi, dan anaknya yang membutuhkan biaya. Gambaran kekayaan yang dijanjikan Ki Renggo seolah menari-nari di depannya, mengalahkan rasa jijik dan takut. Setelah hening beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Pak Slamet mengangguk perlahan. Baik, Ki. Saya bersedia. Ki Renggo tersenyum puas. Bagus, Nak Slamet. Kau tidak akan menyesal. Besok malam, kau akan memulai ritualnya. Semua akan kuajari. Pak Slamet pulang dengan langkah gontai. Namun ada seberkas harapan gelap yang menyala di hatinya. Ia tahu, ia baru saja melangkah di jalan yang sangat berbahaya.
jalan yang mungkin akan mengubahnya selamanya. Malam yang ditentukan tiba. Jantung Pak Slamet berdebar kencang di balik dadanya yang kurus. Di warungnya yang gelap dan sepi, ia memulai ritual sesuai petunjuk Ki Renggo. Sebuah baskom besar berisi air kembang, beberapa batang kemenyan yang asapnya mengepul tebal, dan yang paling mengerikan, seekor tikus gemuk yang berhasil ia tangkap di belakang pasar. Bau amis tikus itu menusuk hidungnya, beradu dengan aroma harum kemenyan yang seharusnya menenangkan. Dengan tangan gemetar, Pak Slamet memegang tikus itu. Rasa mual melanda, perutnya bergejolak hebat. Ia nyaris muntah. Selama ini, ia selalu menganggap tikus sebagai hama menjijikan, pembawa penyakit. Kini, ia harus mengolahnya dengan tangannya sendiri. Pikiran untuk mundur sempat terlintas. Namun bayangan wajah Bu Yanti yang mengejek dan anak-anaknya yang kelaparan kembali terlintas. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan memaksa dirinya melanjutkan. Prosesnya terasa seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Setiap gerakan, setiap sentuhan pada daging tikus itu, adalah siksaan batin yang luar biasa. Ia harus mencincangnya hingga benar-benar halus, lalu mencampurnya dengan adonan bakso seperti biasa, memastikan tidak ada sisa-sisa yang bisa dikenali. Keringat dingin membasahi tubuhnya, bercampur dengan air mata penyesalan yang samar-samar. Ia merasa seperti monster, mengkhianati nuraninya demi seonggok materi. Ini demi anak-anakku, bisiknya berulang kali, mencoba menenangkan dirinya. Demi masa depan mereka. Setelah adonan bakso, spesial, itu siap, Pak Slamet merebusnya dalam kuah kaldu yang masih mengepul. Anehnya, bau amis tikus itu seolah lenyap, tergantikan aroma bakso yang familiar. Namun, ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih berat, lebih gelap. Ia berharap semua ini berhasil, dan ia tidak harus mengulangi ritual mengerikan ini terlalu sering. Keesokan harinya, Pak Slamet membuka warungnya seperti biasa, dengan hati yang campur aduk antara harapan dan ketakutan. Beberapa jam berlalu, dan warung itu masih sepi. Pak Slamet mulai merasa putus asa, berpikir bahwa semua pengorbanannya sia-sia. Tapi kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Seorang bapak-bapak yang kebetulan lewat berhenti di depan warung. Ia mengernyitkan dahi, seolah mencium sesuatu yang menarik, lalu melangkah masuk dengan ragu. "Wah, baunya kok beda ya, Pak?" ucapnya. "Minta semangkuk, Pak." Pak Slamet terkejut sekaligus senang. Ia segera menyiapkan semangkuk bakso dengan tangan gemetar. Setelah mencoba sesendok, mata bapak itu langsung berbinar. "Wah, ini baru bakso. Rasanya beda dari yang lain, Pak. Enak sekali." Tak lama kemudian, satu persatu pembeli mulai berdatangan. Mereka seperti terpanggil oleh sesuatu yang tak terlihat. Beberapa orang yang tadinya hanya lewat, tiba-tiba berhenti dan masuk ke warung Pak Slamet. Orang-orang yang awalnya ragu, akhirnya ikut mengantre setelah melihat keramaian. Dalam waktu singkat, warung, bakso nikmat Slamet, yang biasanya kosong melompong, kini dipenuhi pelanggan. Antrean panjang membular hingga ke jalan. Pak Slamet kewalahan melayani pembeli yang tak henti-hentinya berdatangan. Mereka memuji rasa baksonya yang lezat luar biasa, gurihnya nendang, dan memiliki cita rasa yang khas dan bikin nagih. Pak Slamet hanya bisa tersenyum masam, hatinya campur aduk antara kebahagiaan dan kecemasan. Ia melihat tumpukan uang di meja kasir yang semakin menggunung, sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Semua terjadi begitu cepat, seolah dalam sekejap mata. Ia melirik ke seberang jalan, ke arah warung Bu Yanti. Bu Yanti tampak memandangi warungnya dengan ekspresi terkejut dan sedikit tak percaya. Ejekan di bibirnya kini tergantikan dengan decak kagum yang terselubung iri. Hati Pak Slamet merasakan kepuasan yang aneh. Dendamnya seolah terbalas. Setidaknya untuk saat ini, ia telah membuktikan bahwa ia bisa sukses. Namun, di balik senyuman lebarnya, ada kegelisahan yang menggerogoti. Setiap kali ia melihat pelanggan melahap baksonya dengan lahap, ia merasa ada sesuatu yang hancur di dalam dirinya. Ia tahu, semua ini adalah hasil dari perjanjian kotor itu. Di malam hari, setelah warungnya tutup dan semua pelanggan pergi, warung itu kembali sunyi. Tapi kali ini, kesunyian itu terasa berbeda. Ada aura dingin yang menyelimuti, bisikan-bisikan samar yang seolah menertawakan pilihan hidupnya. Pak Slamet merasa seperti hidup di atas bom waktu.
Ia telah menjual jiwanya demi kesuksesan semu, dan ia tahu, cepat atau lambat, bayarannya akan datang. Bulan-bulan berlalu dengan cepat, dibanjiri gelombang uang yang tak pernah terbayangkan oleh Pak Slamet. Warungnya, Bakso Nikmat Slamet, kini menjadi magnet bagi pembeli dari berbagai penjuru. Antrean mengular setiap hari, bahkan saat cuaca buruk sekalipun. Pundi-pundi uangnya membengkak, mengubah hidupnya secara drastis. Ia membeli rumah baru yang lebih besar, perabotan mewah, dan memenuhi semua kebutuhan keluarganya tanpa berpikir dua kali. Anak-anaknya kini bisa mengenakan pakaian bagus, tersenyum lebar tanpa beban, dan tak perlu lagi mengkhawatirkan biaya sekolah. Pak Slamet menikmati setiap detik kemenangan ini. Ia seringkali sengaja lewat di depan warung nasi uduk Bu Yanti, tersenyum bangga ketika melihat raut wajah Bu Yanti yang berubah masam, penuh iri hati dan kekaguman yang terpaksa. Ejekan pedas itu kini berganti dengan tatapan yang penuh perhitungan. Sebagian dirinya merasa puas, dendamnya terbalaskan dengan kemewahan yang ia pamerkan. Namun, di balik semua kemewahan dan senyum palsunya, ada kegelisahan yang tumbuh subur. Tidurnya sering terganggu mimpi buruk yang terasa sangat nyata. Ia sering terbangun dengan napas terengah-engah, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah ada seseorang yang berdiri di dekatnya, mengawasi setiap gerak-geriknya. Warungnya yang dulu sunyi kini ramai, tapi keramaian itu terasa hampa, diiringi bisikan-bisikan samar yang hanya ia dengar. Suatu malam, saat Pak Slamet sedang menghitung uang hasil penjualan di kamarnya yang mewah, lampu tiba-tiba berkedip-kedip lalu mati total, meninggalkan ruangan dalam kegelapan pekat. Jantungnya berdegup kencang. Ia mendengar suara bisikan dingin, tepat di telinganya. Suara itu bukan suara manusia, melainkan sesuatu yang berat, bergaung, dan penuh ancaman. Sudah cukup kau menikmati hasilnya, Slamet. Suara itu menggeram, membuat bulu kuduknya meremang. Waktunya membayar. Perjanjian kita, kau ingat. Keringat dingin membasahi sekujur tubuh Pak Slamet. Ia mencoba menyalakan senter di ponselnya, namun ponsel itu seolah mati mendadak. Ia mencoba bersuara, tetapi kerongkongannya tercekat. Kau berjanji akan memberiku apapun yang kuminta, lanjut suara itu. Kali ini terdengar lebih dekat, seolah berhembus tepat di depan wajahnya. Dan kini, aku menginginkan bayaran yang sepadan dengan kenikmatan yang kau dapatkan. Sebuah bayangan hitam, tinggi dan menyeramkan, mulai terbentuk di sudut ruangan. Mata merah menyala bagai bara api muncul dari kegelapan, menatap tajam ke arah Pak Slamet. Ia tahu, ini adalah wujud dari makhluk yang telah ia ajak bersekutu. Aku butuh nyawa, kata makhluk itu. Suaranya kini terdengar seperti lolongan dari neraka. 1 nyawa untuk setiap lipatan keuntunganmu. Bakso tikusmu sudah membuatku kenyang, tapi aku lapar akan hal lain. Pak Slamet gemetar ketakutan. Nyawa? Tidak mungkin. Aku tidak bisa. Ia berseru, suaranya bergetar hebat. Ia pikir syaratnya hanya sebatas daging tikus, tidak lebih. Ia tidak pernah membayangkan ini akan sampai pada tahap ini. Kau sudah mengikat janji, desis makhluk itu, suaranya penuh ancaman. Jika kau ingkar, semua yang kau punya akan lenyap. Warungmu akan hancur, hartamu akan musnah, dan hidupmu akan menjadi lebih sengsara dari sebelumnya. Kau akan menjadi tontonan, Slamet, bahan tertawaan di seluruh kampung. Kata-kata terakhir itu menusuk hati Pak Slamet. Menjadi bahan tertawaan? Tidak. Ia tidak akan pernah membiarkan itu terjadi lagi, terutama di depan Bu Yanti. Namun, siapa yang harus ia korbankan? Pikiran itu sendiri sudah terasa keji. Dalam keputusasaan dan ketakutan yang mencekam, pandangan Pak Slamet tanpa sengaja tertuju pada jendela kamarnya. Di seberang jalan, cahaya dari warung nasi uduk Bu Yanti masih terlihat. Seketika, kilasan ejekan Bu Yanti di masa lalu membanjiri benaknya. Warung sampean kok kayak kuburan. Mending jual tanah saja, Pak. Rasa sakit hati dan dendam yang selama ini terpendam, yang sempat terlupakan oleh kemewahan, kini bangkit kembali dengan kekuatan penuh. Ia melihat Bu Yanti bukan lagi sebagai tetangga, melainkan sebagai sosok yang bertanggung jawab atas penderitaan batinnya dulu. Sebuah ide gila, sebuah pemikiran jahat yang didorong oleh keputusasaan, mulai menyelinap masuk ke dalam benaknya yang rapuh. Bukankah Bu Yanti adalah sumber sakit hatinya? Bukankah kematiannya bisa mengakhiri siksaan batin Pak Slamet sekaligus memenuhi tuntutan setan?
Dengan mata berkaca-kaca karena ketakutan, namun juga menyala dengan api dendam yang baru, Pak Slamet berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Bu! Bu Yanti! Makhluk itu seolah membaca pikirannya. Pilihan yang menarik, Slamet, desisnya. Suaranya kini terdengar seperti tawa setan yang menyeramkan. Lampu di kamar Pak Slamet kembali menyala, dan bayangan hitam itu lenyap, meninggalkan Pak Slamet sendirian dalam kegelapan pikirannya. Ia telah membuat keputusan mengerikan. Keputusan Pak Slamet untuk menjadikan Bu Yanti sebagai tumbal terasa seperti bara api yang membakar batinnya, namun sekaligus terasa seperti es dingin yang membekukan nuraninya. Rasa takut dan jijik masih ada, tapi kini ia diselimuti oleh kepuasan gelap. Dendam yang selama ini ia pendam, yang bertahun-tahun meracuni pikirannya, kini menemukan jalan keluar yang mengerikan. Ia merasa seolah takdir sedang membantunya membalas semua sakit hati. Malam-malam berikutnya, Pak Slamet tidak bisa tidur nyenyak. Bukan karena ketakutan, melainkan karena otak jahatnya bekerja keras merancang rencana. Ia tahu, ia tidak bisa membunuh Bu Yanti dengan tangannya sendiri. Itu akan terlalu berisiko. Makhluk gaib itu pun tidak meminta pembunuhan langsung. Ia hanya meminta nyawa. Cara mendapatkannya terserah pada Pak Slamet. Ia harus mencari cara agar kematian Bu Yanti terlihat seperti kecelakaan, atau bahkan, sebuah takdir yang tak terhindarkan. Pak Slamet mulai mengamati rutinitas Bu Yanti. Setiap pagi, Bu Yanti selalu membuka warungnya sendirian, kadang masih gelap. Ia juga sering pulang larut malam, setelah memastikan semua dagangannya habis. Pikiran kotor itu pun muncul. Bagaimana jika Bu Yanti mengalami kecelakaan di jalan sepi? Atau, bagaimana jika ada sesuatu yang terjadi di warungnya sendiri? Suatu sore, saat hujan lebat mengguyur, Pak Slamet melihat Bu Yanti sedang membersihkan talang air di atas warungnya yang agak reot. Hati Pak Slamet berdesir. Ini bisa menjadi kesempatan. Ia mengirimkan niat jahatnya kepada makhluk yang selalu mengawasinya. Ia tidak perlu melakukan apa-apa secara fisik, hanya perlu memberi sinyal, dan biarkan kekuatan gelap itu bekerja. Esok paginya, kabar buruk menyebar di kampung. Bu Yanti ditemukan tergeletak tak bernyawa di samping warung nasinya. Lehernya patah, diduga terpeleset dari tangga saat membersihkan talang air kemarin sore. Semua orang terkejut. Kasihan Bu Yanti, padahal baru kemarin sore terlihat sehat, bisik para tetangga. Mungkin sudah takdirnya. Pak Slamet ikut melayat. Wajahnya dipenuhi ekspresi sedih yang dipaksakan. Ia mencoba menenangkan keluarga Bu Yanti, mengucapkan belasungkawa, seolah-olah ia adalah tetangga yang baik hati. Namun, di dalam hatinya, ada gejolak aneh. Ada rasa ngeri karena apa yang terjadi, tapi juga ada kepuasan gelap yang sulit ia bendung. Dendamnya telah terbalas. Beban di hatinya terasa sedikit ringan, seolah Bu Yanti telah membayar atas semua ejekan yang ia lontarkan. Setelah pemakaman Bu Yanti, warung Pak Slamet kembali ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Seolah kematian Bu Yanti telah membersihkan jalan bagi rezekinya. Pelanggan semakin membludak, uang semakin menumpuk. Kesenangan semu itu meliputi Pak Slamet. Ia merasa bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Ia aman, keluarganya aman, dan ia telah mencapai puncak kejayaannya. Namun, kebahagiaan itu hanya sementara. Beberapa hari setelah kematian Bu Yanti, Pak Slamet mulai merasakan hal-hal aneh. Saat ia sendirian di warungnya pada malam hari, ia sering mendengar bisikan-bisikan samar, seolah ada suara tawa mengejek yang melayang di udara. Terkadang, ia mencium aroma melati yang kuat, padahal tidak ada bunga melati di sekitarnya. Yang paling mengerikan, ia mulai melihat bayangan-bayangan yang lewat di ujung matanya, bayangan seorang wanita bertubuh gempal, seolah-olah sedang mengawasinya. Suatu malam, saat ia sedang menghitung uang di kamarnya, ia melihat pantulan di kaca jendela. Bukan pantulan wajahnya sendiri, melainkan wajah Bu Yanti, pucat pasi dengan mata melotot dan bibir tersenyum miring, seolah mengejek dan menuntut. Pak Slamet menjerit ketakutan, menjatuhkan tumpukan uangnya. Ia tahu, arwah Bu Yanti menghantuinya. Rasa takut itu kini bercampur dengan tekanan baru yang lebih mengerikan. Di tengah teror arwah Bu Yanti, suara berat makhluk gaib itu kembali berbisik di telinganya. Satu nyawa sudah kau berikan, Slamet. Kini, waktunya untuk yang lain. Jangan lupakan janjimu, kau akan memberiku apapun yang kuminta.
Pak Slamet merasakan tubuhnya dingin. Ia tahu, setan itu tidak akan berhenti hanya dengan satu tumbal. Ia telah membuka pintu neraka, dan kini ia harus menanggung konsekuensinya. Bayaran berikutnya akan datang, dan ia tidak tahu seberapa besar lagi yang harus ia korbankan. Kematian Bu Yanti memang meredakan dendam Pak Slamet, namun tidak menghilangkan kecemasannya. Justru sebaliknya. Dengan ketiadaan Bu Yanti, warung bakso Nikmat Slamet seolah tanpa saingan, mencapai puncak kejayaan yang tak masuk akal. Setiap hari, Pak Slamet disibukkan dengan tumpukan uang yang menggunung. Ia bisa membeli apapun yang ia mau, hidup bergelimang harta di rumah barunya yang megah. Namun, kemewahan itu terasa hambar, bahkan menyesakan. Ia menjadi semakin paranoid. Setiap suara kecil membuat jantungnya berdetak kencang. Ia seringkali merasa ada yang mengawasinya dari balik bayangan. Di rumahnya sendiri, ia tak pernah benar-benar merasa sendirian. Ia sering menangkap bayangan hitam melintas di ujung matanya, atau mendengar bisikan samar yang memanggil namanya dari dinding-dinding. Tidurnya semakin buruk. Ia sering terjaga di tengah malam, napas terengah-engah, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang meskipun pendingin ruangan mati. Yang paling mengerikan adalah kehadiran arwah Bu Yanti. Awalnya, hanya bayangan sekilas atau bisikan-bisikan tipis. Namun, lama-kelamaan, manifestasinya menjadi semakin jelas dan menakutkan. Di suatu malam, saat Pak Slamet sedang meracik bumbu di dapur warungnya yang kosong, ia merasakan hawa dingin yang aneh. Aroma melati yang kuat kembali tercium, lalu disusul bau amis tanah basah. Ia mendongak, dan di sudut dapur, berdiri sesosok wanita bertubuh gempal, pucat pasi, dengan mata melotot penuh amarah. Itu adalah arwah Bu Yanti. Arwah itu tidak bersuara, namun tatapannya, senyum sinisnya, dan lambaian tangannya yang gemetar, seolah mengatakan, "Kau yang melakukannya. Kau akan menanggung akibatnya." Pak Slamet menjerit ketakutan, berlari keluar dari warung tanpa mematikan lampu. Ia tidak berani kembali sampai pagi menjelang. Setelah kejadian itu, ia mulai berbicara sendiri, sering melamun, dan kerap kali terlihat sangat ketakutan meskipun tidak ada siapapun di dekatnya. Kondisi mentalnya semakin memburuk. Di tengah teror yang tak berkesudahan itu, sebuah bisikan baru yang lebih berat dan mengerikan datang dari makhluk gaib itu. Kali ini, suaranya terasa begitu dekat, seolah bersemayam di dalam kepalanya. "Kau sudah memenuhi janjimu yang pertama, Slamet." Suara itu menggeram, dingin dan penuh kemenangan. "Sekarang, aku ingin yang lain. Sesuai perjanjian, aku meminta tumbal dari darah dagingmu sendiri." Tubuh Pak Slamet membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Darah dagingnya sendiri? Itu berarti anaknya. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tidak, ini tidak mungkin. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perjanjian ini akan menuntut harga yang semahal ini. Semua kekayaan, semua kesuksesan yang ia raih, tiba-tiba terasa tak berarti. Tidak. Pak Slamet berteriak. Suaranya parau. Ia mencengkeram kepalanya, mencoba mengusir bisikan mengerikan itu. "Aku tidak akan. Aku tidak bisa mengorbankan anakku." "Kau sudah terikat, Slamet," desis suara itu. "Kau tidak punya pilihan. Jika kau menolak, maka semua yang kau miliki akan hancur lebur. Tidak hanya harta dan warungmu, tapi juga seluruh hidupmu akan terbalik. Kau akan kehilangan semua yang kau cintai, dan kau akan berakhir dalam penderitaan yang tak berujung, jauh lebih parah dari sebelum kau bertemu denganku." Ancaman itu menghantam Pak Slamet bagai palu godam. Ia menatap foto keluarganya yang terpajang di dinding. Wajah polos anaknya yang tersenyum riang. Wajah lelah istrinya yang selalu setia mendampingi. Bagaimana mungkin ia tega mengorbankan salah satu dari mereka? Bagaimana mungkin ia bisa melanjutkan hidup jika ia harus melakukan hal sekeji itu? Warung yang tadinya ramai, uang yang bertumpuk, semua terasa kosong. Pak Slamet jatuh terduduk, menangis tersedu-sedu. Ia tahu ia telah melangkah terlalu jauh, terlalu dalam jurang kegelapan. Janjinya dengan setan, yang dulu ia anggap sebagai jalan keluar, kini telah menjadi rantai tak terlihat yang mengikatnya. Ia terperangkap dalam dilema paling mengerikan dalam hidupnya. Puncak konflik telah tiba, dan Pak Slamet harus memilih antara mempertahankan kekayaannya dengan mengorbankan darah dagingnya sendiri, atau menolak dan menghadapi konsekuensi yang tidak kalah mengerikan.
Pagi hari tidak membawa kedamaian bagi Pak Slamet. Matahari terbit, namun jiwanya tetap diselimuti kegelapan. Tuntutan setan untuk mengorbankan darah dagingnya sendiri menghantui setiap detik napasnya. Ia menatap putrinya, Rani, yang sedang asyik bermain boneka di ruang keluarga, dan putranya, Rio, yang sibar membaca buku pelajaran. Hatinya seperti diiris 99 silet. Bagaimana mungkin ia tega? Anak-anaknya adalah alasan ia mati-matian berjuang, bahkan sampai terjerumus dalam pesugihan ini. Kini, justru mereka yang menjadi taruhannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ada cara lain. Pasti ada. Selama berhari-hari, Pak Slamet tidak tidur, tidak makan dengan tenang. Ia tampak seperti mayat hidup, dengan kantung mata menghitam dan raut wajah pias. Istrinya, Bu Lastri, mulai khawatir. Ada apa, Pak? Bapak sakit? Tanyanya lembut, namun Pak Slamet hanya bisa menggeleng. Bagaimana ia bisa menceritakan rahasia mengerikan ini kepada istrinya? Dalam keputusasaan, Pak Slamet mulai mencari jalan keluar. Ia mendatangi beberapa orang pintar, dukun kampung, dan bahkan kiai di desa sebelah, berpura-pura ingin rukyah atau mencari kesembuhan dari penyakit gaib. Ia tidak berani terang-terangan menceritakan perjanjian pesugihannya. Ia hanya berharap ada yang bisa membantunya melepaskan diri dari ikatan setan itu. Saya sering bermimpi buruk, Pak Kiai. Ia berbohong dengan nada memelas. Seperti ada yang terus mengintai saya. Para dukun dan kiai itu memberinya berbagai jimat, air doa, dan nasihat untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Pak Slamet menuruti semuanya, berharap ada keajaiban. Ia menempelkan jimat di dinding warung dan rumahnya, menyiramkan air doa di setiap sudut, dan mencoba salat meskipun hatinya penuh keraguan. Namun, semua usahanya sia-sia. Jimat-jimat itu mendadak menghitam dan hancur, air doa menguap begitu saja, dan setiap kali ia mencoba berdoa, suara tawa setan akan menggema di telinganya, seolah mengejek kesia-siaan usahanya. Kau pikir bisa lari, Slamet? Suara berat itu menggeram, setiap kali ia mencoba berdoa. Kau sudah terikat padaku. Kau sudah mencicipi manisnya kekayaan dariku. Sekarang, bayar. Teror itu tidak hanya berupa suara atau bayangan. Makhluk itu mulai menunjukkan kekuatannya secara fisik. Suatu malam, ketika Pak Slamet sedang merenung di warungnya yang kosong, tiba-tiba sebuah piring melayang dan pecah menghantam dinding. Kemudian, meja-meja terbalik, kursi-kursi berhamburan, dan peralatan dapur berjatuhan dengan suara dentuman keras. Seolah ada badai di dalam warung, padahal angin pun tidak berembus. Pak Slamet menjerit ketakutan, berlari keluar dari warungnya dengan napas terengah-engah. Kejadian itu tidak hanya terjadi di warung. Di rumahnya, vas bunga yang baru ia beli pecah sendiri, lukisan di dinding jatuh, dan pintu-pintu berderi terbuka dan tertutup sendiri. Anak-anaknya mulai ketakutan, dan istrinya semakin panik. Ada apa ini, Pak? Kenapa rumah kita jadi seperti ini? Tanya Bu Lastri sambil memeluk anak-anaknya. Pak Slamet hanya bisa gemetar, tak sanggup menjawab. Ia tahu, ini adalah peringatan dari setan. Sebuah peringatan keras bahwa jika ia tidak memenuhi tuntutan tumbal nyawa dari darah dagingnya sendiri, ia akan kehilangan segalanya, bahkan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Setan itu seolah ingin menunjukkan bahwa ia memiliki kendali penuh atas hidup Pak Slamet. Ancaman itu terasa begitu nyata, begitu mendesak. Pak Slamet kini benar-benar terjepit di antara dua pilihan yang sama-sama mengerikan, mengorbankan anaknya, atau melihat semua yang ia miliki hancur, dan keluarganya hidup dalam ketakutan yang mencekam. Dalam kegilaan yang nyaris merenggut akalnya, ia harus membuat keputusan. Keputusan yang akan menentukan nasib keluarganya, dan juga nasib jiwanya. Malam itu, Pak Slamet duduk di tengah ruang tamu rumahnya yang berantakan, dikelilingi oleh pecahan vas bunga dan lukisan yang jatuh. Suara-suara aneh masih terdengar, bisikan-bisikan dingin menusuk telinganya, dan bayangan arwah Bu Yanti melintas sesekali. Pikirannya kalut, seolah berputar-putar dalam pusaran kegilaan. Ia memandang ke arah kamar anak-anaknya, di mana mereka tertidur pulas, tidak menyadari ancaman mengerikan yang menggantung di atas kepala mereka. Tumbal dari darah dagingmu sendiri. Suara berat itu kembali bergaung di benaknya, diiringi tawa menyeramkan. Rani, putrinya yang periang, selalu memberinya semangat. Rio, putranya yang cerdas, adalah kebanggaannya.
Bagaimana mungkin ia tega mengorbankan salah satu dari mereka demi mempertahankan kekayaan yang sudah tak memberinya kebahagiaan lagi? Hatinya memberontak dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa cinta seorang ayah mengalahkan semua ketakutan, semua keserakahan, bahkan semua dendam. Tidak. Pak Slamet berteriak tiba-tiba. Suaranya parau dan penuh keberanian yang entah datang dari mana. Aku tidak akan mengorbankan anakku. Aku lebih baik kehilangan segalanya daripada melihat mereka terluka. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, suasana di ruangan itu berubah drastis. Bisikan-bisikan menghilang, digantikan oleh hening yang mencekam, seolah alam semesta menahan napas. Kemudian, hening itu pecah oleh kemarahan yang luar biasa dahsyat. Sebuah kekuatan tak terlihat menghantam warung bakso Pak Slamet di seberang jalan. Suara kaca pecah bersahutan, diikuti dengan gemuruh seperti bangunan runtuh. Teriakan Pak Slamet bercampur dengan suara dentuman keras. Ia bangkit, berlari ke arah jendela, dan apa yang dilihatnya membuat jantungnya nyaris copot. Warung bakso Nikmat Slamet, yang dulu menjadi simbol kesuksesannya, kini dihancurkan secara misterius. Dinding-dindingnya retak, atapnya ambruk, dan seluruh isinya hancur lebur. Meja kursi beterbangan, mangkuk-mangkuk pecah berkeping-keping, dan peralatan masak terlempar jauh. Bakso-bakso yang tadinya mengepul di dalam panci kini berhamburan di lantai yang kotor. Api kecil muncul di beberapa titik, melahap sisa-sisa kejayaan Pak Slamet. Teror itu tidak berhenti di warung. Di dalam rumah Pak Slamet sendiri, furnitur melayang dan membentur dinding, lampu gantung jatuh dengan suara keras, dan lemari-lemari ambruk, menumpahkan isinya. Anak-anaknya terbangun, menjerit ketakutan, bersembunyi di pelukan Bu Lastri yang pucat pasi. Dalam kekacauan itu, Pak Slamet melihat kilasan-kilasan masa lalunya berkelebat di depan matanya. Wajah Bu Yanti yang mengejek, tumpukan uang yang ia dapat dari pesugihan, dan wajah Ki Renggo yang licik. Ia menyadari sepenuhnya. Ini adalah karmanya. Ini adalah harga dari semua pilihan busuk yang ia buat. Di tengah kehancuran, sesosok bayangan wanita bertubuh gempal muncul di ambang pintu, tampak jelas dalam kegelapan yang diselingi kilat api. Itu adalah arwah Bu Yanti. Ia tidak berteriak, tidak marah. Arwah itu hanya berdiri di sana, menatap Pak Slamet dengan senyum tipis yang penuh kepuasan, seolah mengatakan, "Rasakan, Slamet, inilah yang kau dapatkan." Tatapan matanya seolah menghujam, menyaksikan kehancuran yang menimpa Pak Slamet dengan puas. Pak Slamet jatuh berlutut di tengah puing-puing. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Ia telah memberontak, dan konsekuensinya jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Semua yang ia raih dengan cara kotor, kini direnggut kembali dengan paksa. Ia telah kehilangan warungnya, hartanya, dan yang paling parah, ia telah mengundang malapetaka ke dalam hidup keluarganya. Dalam kehancuran itu, ia tahu bahwa inilah akhir dari kejayaannya, dan awal dari penderitaan yang sesungguhnya. Kehancuran warung bakso Pak Slamet adalah permulaan dari malapetaka yang tak berkesudahan. Malam itu, setelah warungnya ambruk dan rumahnya berantakan, ia dan keluarganya harus mengungsi ke rumah kerabat yang jauh. Mereka tidak punya pilihan lain. Harta benda yang tadinya melimpah, kini hanya tinggal puing-puing dan kenangan pahit. Uang tunai yang tersimpan di brankas pun ludes, entah terbakar atau lenyap begitu saja. Pak Slamet dan keluarganya kembali miskin, bahkan lebih parah dari sebelumnya, karena kini mereka juga dililit utang akibat kerusakan yang tak bisa dijelaskan. Kejadian aneh di warung dan rumah Pak Slamet dengan cepat menyebar di kampung. Orang-orang mulai berbisik-bisik, mengaitkannya dengan hal-hal gaib. Ada yang bilang Pak Slamet menimbun pesugihan, ada yang percaya ia diguna-guna. Apapun alasannya, masyarakat mulai menjauhinya. Mereka memandang Pak Slamet dengan tatapan aneh, takut, dan curiga. Ia diasingkan, dianggap pembawa sial. Ia tidak lagi bisa bekerja, tidak ada yang berani berinteraksi dengannya. Kondisi fisik dan mental Pak Slamet memburuk drastis. Ia kehilangan bobot tubuhnya, wajahnya cekung, dan matanya selalu merah, menatap kosong seolah jiwanya telah direnggut. Ia seringkali terlihat berbicara sendiri, tertawa atau menangis tanpa sebab yang jelas. Terkadang, ia berteriak histeris, seolah melihat sesuatu yang menakutkan, padahal orang lain tidak melihat apa-apa. Ia sering berjalan mondar-mandir di dekat sisa-sisa warungnya yang hancur, meracau tentang bakso, tikus,
dan janji-janji yang dilanggar. Bakso tikus, enak sekali, Bu Yanti. Ia akan bergumam, lalu tiba-tiba terdiam, menatap kosong ke arah reruntuhan. Ia juga mulai mengalami pengalaman di mana jiwanya perlahan dicabut atau dikonsumsi oleh kekuatan gaib. Setiap pagi, ia merasa energinya terkuras habis, seolah ada sesuatu yang mengisap kekuatannya selama tidur. Ia sering pingsan mendadak, dan ketika siuman, ia merasa ada bagian dari dirinya yang hilang, sebuah kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Rasanya seperti ada sesuatu yang menariknya, menjauhkannya dari raganya sendiri. Ia merasa dirinya semakin ringan, semakin tidak terhubung dengan dunia nyata. Sisa-sisa warung bakso nikmat selamat kini menjadi tempat yang sangat angker. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan di siang hari bolong. Masyarakat setempat mulai menyebutnya warung kutukan, atau warung hantu Pak Slamet. Mereka bercerita tentang suara-suara aneh yang terdengar dari reruntuhan, bau amis yang kadang tercium meskipun tidak ada bangkai hewan, dan penampakan Pak Slamet yang kurus kering, berdiri diam di antara puing-puing, menatap kosong ke depan. Hidup Pak Slamet adalah neraka yang nyata. Ia telah kehilangan segalanya. Harta, keluarga, yang kini takut padanya, kesehatan, kewarasan, dan kehormatan. Ia adalah bukti hidup dari bahaya pesugihan, sebuah cerminan dari konsekuensi melanggar perjanjian dengan iblis. Ia hidup sebagai sebuah kutukan, terikat pada warungnya yang hancur, menunggu takdir yang lebih tragis menjemputnya. Malam dingin dan kelam itu, Pak Slamet ditemukan tak bernyawa di tengah reruntuhan warungnya. Tubuhnya kurus kering, wajahnya beku dalam ekspresi ketakutan yang mencekam, dan matanya terbelalak menatap langit-langit yang runtuh. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada luka yang jelas. Orang-orang kampung hanya bisa berspekulasi. Ia meninggal karena kelaparan, kedinginan, atau mungkin karena ketakutan yang teramat sangat. Sebuah akhir yang tragis bagi seseorang yang pernah merasakan puncak kemewahan. Namun, kematian bukanlah akhir bagi Pak Slamet. Jiwanya tidak bisa tenang, tidak bisa menemukan peristirahatan. Ia telah melanggar perjanjian mengerikan dengan iblis, dan kini, ia harus membayar harga yang paling mahal, terperangkap di antara dua alam, terikat pada warung baksonya yang terkutuk. Sebagai arwah gentayangan, Pak Slamet tidak lagi merasakan lapar atau haus, dingin atau panas. Namun, ia merasakan penderitaan yang tak berujung. Ia terjebak dalam siklus penyesalan dan obsesi. Setiap detik, ia teringat bagaimana ia menjual jiwanya demi kekayaan. Ia melihat sisa-sisa warungnya yang hancur, dan di sana, ia terus-menerus mencoba melakukan hal yang sama. Ia akan memasak bakso dari bahan gaib, seolah-olah warungnya masih beroperasi. Gerakannya seperti pantomim, menguleni adonan yang tak terlihat, merebus kuah yang hanya ada dalam imajinasinya. Terkadang, dari reruntuhan warung itu, akan tercium aroma bakso yang menggoda secara samar, bercampur dengan bau amis tanah dan kemenyan. Para penduduk yang lewat akan merinding, tahu bahwa itu adalah ulah arwah Pak Slamet. Obsesinya terhadap bakso tak pernah padam, namun diiringi penyesalan mendalam. Ia sering meratapi nasibnya, melihat bayangan pelanggan-pelanggan yang dulu melahap baksonya dengan lahap. Dalam kesepiannya sebagai arwah, ia berharap bisa memperingatkan mereka, memberitahu mereka kebenaran pahit di balik kelezatan semu itu. Namun, ia hanya bisa diam, terperangkap dalam kutukan. Pak Slamet tidak sendirian di warung angker itu. Arwah Bu Yanti, yang menjadi tumbal pertamanya, kini juga menjadi bagian dari penderitaannya. Arwah Bu Yanti sering muncul, terkadang dengan tawa mengejek, terkadang dengan tatapan dingin penuh tuntutan. Mereka berdua, sang pembunuh dan sang korban, terikat pada tempat yang sama, selamanya dihantui oleh pilihan-pilihan gelap masa lalu. Arwah Pak Slamet dan Bu Yanti menjadi dua entitas yang saling terkait. Satu adalah penyebab, yang lain adalah akibat, bersama-sama menjadi penjaga bisu dari rahasia mengerikan di balik bakso nikmat Slamet. Sesekali, orang-orang pemberani atau anak-anak nakal akan mencoba mendekati warung itu, entah karena penasaran atau ingin menguji nyali. Namun, mereka akan selalu disambut dengan hawa dingin yang menusuk, bisikan-bisikan aneh, atau penampakan samar Pak Slamet yang berdiri di ambang pintu warungnya yang runtuh, menatap mereka dengan tatapan kosong dan penuh keputusasaan. Mereka akan segera lari terbirit-birit, memperkuat legenda tentang warung kutukan. Pak Slamet telah menjadi bagian dari legenda horor itu sendiri, sebuah peringatan abadi bagi siapapun yang berani mencoba jalan pintas melalui pesugihan. Ia terperangkap,
selamanya terikat pada kesalahan dan obsesinya, tak bisa lepas dari jerat perjanjian yang telah ia buat dengan kegelapan. Tahun-tahun berlalu. Warung bakso Nikmat Slamet yang hancur kini sepenuhnya ditelan oleh ilalang dan lumut. Masyarakat setempat dengan sengaja membiarkannya. Tidak ada yang berani merenovasi atau membangun di atas tanah itu. Kisah tragis Pak Slamet telah menjadi legenda urban yang diceritakan dari mulut ke mulut. Sebuah dongeng horor yang berfungsi sebagai peringatan keras. Anak-anak kecil dilarang bermain di sekitar runtuhan itu, dan orang dewasa akan mempercepat langkah mereka jika harus melewatinya di malam hari. Itu warung terkutuk, bisik mereka. Ada arwah Pak Slamet dan Bu Yanti di sana. Arwah Pak Slamet masih berada di sana, terperangkap dalam siklus penyesalan yang abadi. Ia tidak bisa pergi, tidak bisa menemukan kedamaian. Setiap embusan angin yang melewati reruntuhan, setiap tetes hujan yang jatuh di atasnya, terasa seperti siksaan tak berujung. Ia melihat anak-anaknya tumbuh dewasa dari kejauhan, tetapi tidak bisa mendekat. Ia melihat istrinya melanjutkan hidup, berusaha tegar meskipun dihantui masa lalu. Penyesalannya semakin dalam, namun ia tak berdaya. Kutukan pesugihan telah mengikatnya pada obsesi yang menghancurkan hidupnya. Ia sesekali merasakan tarikan dari makhluk gaib yang dulu ia panggil, sebuah pengingat bahwa ia masih terikat perjanjian yang tak akan pernah bisa ia batalkan. Arwah Bu Yanti juga masih ada, terkadang muncul di hadapannya, bukan lagi dengan kemarahan, tetapi dengan kesunyian yang lebih menyeramkan, seolah mereka berdua adalah tawanan abadi di tempat yang sama, selamanya menjadi bagian dari kisah tragis ini. Meskipun begitu, sesekali ada orang-orang yang mencoba, mungkin karena penasaran atau mencari sensasi. Ada seorang peneliti paranormal yang datang dengan peralatannya, mencoba mendokumentasikan fenomena di sana. Ada sekelompok remaja yang nekat menguji nyali. Namun, tidak ada yang pernah bisa tinggal lama. Hawa dingin yang menusuk, bisikan-bisikan misterius, atau penampakan samar dari arwah Pak Slamet yang terus-menerus memasak bakso tak kasat mata, selalu berhasil mengusir mereka. Kisah Pak Slamet adalah pelajaran pahit. Sebuah pengingat bahwa jalan pintas selalu datang dengan harga yang jauh lebih mahal dari yang bisa dibayangkan. Keserakahan, dendam, dan keinginan untuk mencapai sukses instan bisa membawa kehancuran yang tak terhingga, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang terdekat. Arwahnya, yang terkunci dalam penyesalan di warung baksonya yang hancur, akan selamanya menjadi pengingat bahwa tidak ada harga yang sepadan untuk mengorbankan jiwa dan nurani. Warung bakso Nikmat Slamet akan tetap berdiri sebagai monumen kebodohan manusia, sebuah tempat yang diselimuti kabut misteri dan horor, dan Pak Slamet, sang pemilik yang terbuai nafsu, akan selamanya menjadi arwah penjaga yang terikat pada kutukannya, tanpa tahu kapan, atau bahkan apakah, ia akan pernah menemukan kedamaian. Mungkin saja, suatu hari nanti, ada seseorang dengan hati yang tulus yang mampu melepaskan kutukan itu, atau mungkin, arwah Pak Slamet akan selamanya terjebak, terus-menerus, memasak bakso tikus di warungnya yang hancur, sebuah siksaan abadi atas kesalahannya. Kisah Pak Slamet dan warung bakso Nikmat Slamet bukan sekadar cerita seram biasa, ia adalah sebuah cermin buram yang memantulkan sisi gelap ambisi manusia. Setelah Pak Slamet meninggal, dan arwahnya terkunci dalam siksaan abadi di warung hancurnya, cerita ini menjadi pesan moral yang bergaung di setiap sudut kampung. Ia mengajarkan bahwa keserakahan dan dendam adalah dua racun mematikan yang bisa menghancurkan jiwa, bahkan setelah raga tak bernyawa. Masyarakat setempat, yang awalnya hanya berbisik-bisik, kini dengan lantang menceritakan kisah Pak Slamet kepada anak cucu mereka. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pelajaran berharga. Jalan pintas selalu datang dengan harga yang tak pernah bisa dibayar lunas. Kekayaan yang didapatkan dengan cara curang tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Sebaliknya, ia akan menjadi rantai yang mengikat, menyeret pelakunya ke dalam jurang penderitaan yang tak berkesudahan. Warung yang dulunya simbol, nikmat, kini menjadi monumen dari sebuah azab. Arwah Pak Slamet, terperangkap bersama arwah Bu Yanti, terus memasak bakso tak kasat mata di warungnya yang runtuh. Setiap aroma samar yang tercium, setiap bisikan dingin yang berhembus, adalah pengingat akan pengkhianatan nuraninya. Ia adalah contoh nyata bahwa melanggar perjanjian dengan kekuatan gelap akan membawa konsekuensi yang tak hanya menghancurkan hidup di dunia, tetapi juga mengutuk jiwa setelah kematian. Namun, di tengah kegelapan kisah ini, selalu ada secercah harapan yang tipis.
Ada beberapa orang tua di kampung yang percaya bahwa arwah Pak Slamet dan Bu Yanti tidak akan selamanya terjebak. Mereka meyakini bahwa jika suatu saat nanti ada seseorang yang berani mendekati warung itu dengan hati yang tulus dan niat untuk mendoakan, bukan untuk menguji nyali atau mencari sensasi, mungkin kutukan itu bisa terlepas. Mereka percaya bahwa kekuatan doa dan ketulusan hati bisa menenangkan arwah yang gelisah, membebaskan mereka dari ikatan penyesalan abadi. Mungkin, suatu hari nanti, bisikan-bisikan seram itu akan lenyap, dan aroma bakso yang tercium dari reruntuhan akan berganti dengan aroma kedamaian. Mungkin, Pak Slamet dan Bu Yanti akan menemukan ketenangan yang selama ini mereka cari, setelah ribuan kali mengulang penyesalan mereka di warung yang hancur. Hingga saat itu tiba, kisah pesugihan bakso tikus akan tetap hidup sebagai peringatan, sebuah legenda yang mengajarkan kita untuk selalu memilih jalan kebaikan, bagaimanapun sulitnya.